Oke, nah perhatikan ayat berikut ya. Taril. Nah, di sini diberikan ayat, nah, tapi tidak disebutkan itu ayat apa, tapi langsung potongan ayat Al-Qur'an ya, yang hanya ada petunjuk di sini 142. Nah, soalnya adalah jika P, Q, R adalah angka yang terkandung di dalam ayat di atas berturut-turut, maka tentukanlah perbandingan jumlah siswa laki-laki dan siswa perempuan pada suatu kelas yang memiliki rata-rata sebesar P, ya, di mana nilai rata-rata ulangan matematika siswa laki-laki adalah Q dan nilai rata-rata siswa perempuan adalah R. Apa ini Pak Mulia ya? Oke, nah jadi sebelum masuk ke sini nak kan, ini temanya adalah materinya tentang rata-rata gabungan. Tahun lalu rata-rata gabungan ada keluar, jadi sebelum masuk ke sini kita bahas dulu ya tentang rata-rata gabungan. Oh, ada yang sudah menjawab C, luar biasa. Oke, nah kita bahas dulu ya rata-rata gabungan. Jadi salah satu soal yang lumayan sering keluar adalah tentang statistik, nah ya. Ya, tentang statistik ini merupakan materi yang hampir tiap tahunnya ada gitu ya. Tentang statistik salah satunya yaitu min atau rata-rata. Nah, ya. Nah, rata-rata ada dua. Yang pertama tuh nah, ada rata-rata tunggal ya, di mana rumus rata-rata tunggal itu dirumuskan X bar ya. Jadi tinggal dibuat aja ya X1 tambah X2 tambah X3 kalau datanya 3 dibagi 3 gitu ya. Contoh nih misalnya Budi dapat nilai matematikanya 100 gitu ya. Lalu Budi dapat nilai fisikanya 80. Lalu dapat nilai eh, kimia atau pelajaran apa lagi misalnya 60. Maka berapakah rata-rata nilai yang didapat oleh Budi? Nah, itu biasanya rata-rata tunggal. Karena datanya 3 berarti dibagi 3 gitu ya. Sedangkan di soal itu adalah rata-rata gabungan. Nah, tapi kita selesaikan ini dulu. Berapa nih? 100 tambah 80 tambah 60, 240 dibagi 3 ya. Nah, sama dengan berarti nilai rata-rata si Budi 80. Rata-rata gabungan. Ya, rata-rata gabungan itu rumusnya X gabungan. Ya, itu contohnya gini, nah. Misalnya nih ada satu kelas ya. Nah, ada satu kelas. Misalnya kita bilanglah ada satu kelas. Nah, katakanlah kelas kelas IPA 1 misalnya. Oh, kalau masih SD belum ada pembagian IPA atau IPS ya. Kita bilanglah kelas 5 1 gitu ya. Nah ya. Nah, kelas 5 1 ini ya jumlah siswa laki-lakinya katakanlah berapa ya 15 misalnya. Sedangkan jumlah siswa perempuannya misalnya adalah 20. Berarti kan total siswa ada 35 nah ya. Nah, total ada 35. Jadi yang namanya nilai rata-rata gabungan, misalnya Pak Mulia ngajar nih matematik ya. Rupanya saat anak laki-laki aja Pak Mulia buat ujian, itu Pak Mulia dapatkan nilai rata-rata anak laki-laki. Nah, ini namanya X bar ya. Ternyata didapat nilai anak laki-laki itu 60 untuk 15 orang. Sementara nilai anak perempuan dari 20 orang rata-ratanya ternyata dapat 80. Lalu Pak Mulya pengen cari tahu nih rata-rata kelas ini gitu ya. Kan digabung untuk mendapatkannya. Nah, rumus rata-rata gabungannya itu adalah X gabungan. Nah, ini rumus kita rumus dulu nanti baru trik ya, ada triknya insya Allah. Di mana jumlah siswa daripada kelas laki-laki gitu ya. Nah, jumlah siswanya dikalikan nilai rata-rata anak laki-laki.
lalu ditambah jumlah siswa perempuan dikali rata-rata nilai perempuan dibagi jumlah siswa laki-laki tambah jumlah siswa perempuan. Inilah rumus rata-rata gabungan. Pak Mulya, kok repot sekali gitu ya? Memang repot, nah ya. KSM ini memang lumayan repot ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita kasih solusi dia. Nah, jadi itu dia dimasukkan X gabungan inilah yang dikatakan rata-rata kelas itu bahasanya. Jadi sering disebutkan rata-rata kelas atau rata-rata gabungan gitu nah ya. Rata-rata kelas atau rata-rata gabungan. Nah, gabungan. Ya, jadi kalau mau dimasukkan nilainya ya tinggal kita tulis. Berarti X gabungannya kalau mau ditulis NL-nya berapa? NL-nya itu nih dia. 15 gitu nak ya. Nilai rata-ratanya berapa? 60 dikali nih nak. Lalu ditambah jumlah siswa perempuan berapa Pak Mulia? 20. Lalu nilai rata-rata siswa perempuan 80. Nah, per jumlahnya nih 15 tambah 20. Nah, inilah dia kalau mau menggunakan rumus. Kalau mau diselesaikan terus boleh kita masukkan 15 kali 60. Nah, berapa? Ayo 900. Nah, gitu ya. Ditambah 20 kali 80 1600. Nah, per 15 ditambah 20 nih yang bawah 35. Maka didapat rata-rata gabungannya 900 tambah 1600 2500 dibagi 35. Enggak cantik nih angkanya ya. Iya. Itu sekitar 37,1 dan seperti ya. Nah, jadi nilai rata-rata kelas 51 tadi nak ini. Nah, inilah dia. Oke. Ini materi singkat kita untuk mengulang sedikit soal yang akan kita bahas di sebelah nak ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut ya. Ada aman? Aman, kalau pusing nggak apa-apa. Pertama-tama pusing dia memang nak guys. Nanti bisa sendiri ya. Oke, kita lanjut kalau begitu ke model soal seperti ini. Karena soal tadi dalam bentuk perbandingan Pak Mulya. Ya, contoh nih nomor 2. Nomor 2 nih. Ya, kelihatan soalnya. Umur rata-rata pegawai tetap. Nah, ini kan adalah 65 tahun dan umur rata-rata pegawai kontrak adalah 30 tahun. Jika diketahui umur rata-rata gabungan mereka 40, perbandingannya banyaknya pegawai tetap dan kontrak. Nah, ini dia. Mirip soalnya seperti ini ya. Jadi kita coba dulu sebelum kita menyelesaikan yang udah integrasi dengan ayat ya. Setelah itu kita akan bahas ayatnya. Oke. Nah, kalau model seperti ini ya berarti pakai rumus rata-rata gabungan tadi. Nah, berapa nih? Iya, X1, terbalik, N dulu ya. N1 dikali X1 ditambah N2 dikali X2 per N1 tambah N2. Nah, kita misalkan pegawai tetap ini N1. Berarti N1-nya 45. Masukkan 45. Ya, N1-nya belum diketahui, Pak Mulia. Sementara 45 itu rata-ratanya. Berarti N1 kali 45. Ditambah N2-nya juga belum diketahui, tapi rata-rata pegawai kontraknya diketahui nih 30. Berarti masukkan kali 30 per N1 tambah N2. X gabungannya berapa? 40. Nah, gini ya. Oke. Maka ini dikali silang. Nah, jadi berapa? 40 kali N1, 40 N1, 40 kali N2. Jadi ini dikali, ini juga dikali ya. Berarti 40 N2. Nah, gitu nak ya. Sama dengan 45 N1 tambah 30 N2. Nah, yang sama boleh dipindahkan nih. Contoh nih N1 sama-sama N1 ya. Berarti 45 N1
kurang 40 N1 yang sama dipindahkan ke sama-samanya ya. Lalu ini pindah ke sana berarti 40 N2 dikurang 30 N2. 45 kurang 40 berarti berapa? 5 ya. 5 N1 sama dengan 40 kurang 30, 10 N2. Yang ditanya adalah perbandingan pegawai tetap, berarti ini N1 banding pegawai kontrak. Yang tanya N1 banding N2. Maka buat kali silang, nah seperti ini, berarti berapa nih? 10/5. Dikecilkan sama-sama bagi 5, 2 banding 1. Jawabannya D. Ini cara normalnya. Sekarang kita trik. Pasti udah mulai pusing nih cara normalnya ya. Nah ini untuk mencari soal seperti yang ada di ini ya, yang di integrasi. Sekarang kita coba trik. Triknya sangat sederhana nak, dan gampang ya. Jadi jika menemukan rata-rata gabungan, nama trik yang Kak Mulia ingin bagikan namanya itu adalah nama triknya abnormalnya diurutkan dulu lalu dibalik. Nah, ini untuk memudahkan. Karena sekali lagi KSM tidak ditanyakan cara, jadi kita tapi langsung hasilnya. Jadi kita boleh pakai trik ini. Tapi kalau untuk konsepnya yang ini ya, kita nggak boleh melupakan konsepnya karena trik ini Pak Mulia temukan dari konsepnya. Nah, urut balik. Maksudnya Pak, kita urutkan nilai terkecil ke terbesar. Mana yang terkecil? 30. Oke, 30. Lalu yang kedua 40, yang paling besar 45. Siapa 30? Pegawai kontrak. Siapa 45? Pegawai tetap. Yang di tengah selalu gabungan. Dah sampai sini kita tinggal lihat berapa nih bedanya. 30 ke 40 ternyata bedanya 10 Pak Mulya. 40 dengan 5 ternyata bedanya 5. Ini ada mengganggu ya, coretan di tengah ini kita hapus dulu. Nah, kode-kode ini. Kode apa ini Pak Mulya? Ini kode video ya. Oke, kita hapus dulu. Jadi jadi materi ini ada juga dalam videonya yang Pak Mulya buat. Nah, lanjut. Nah, berarti bedanya 5 Pak Mulya. Nah, ternyata langsung selesai, nah. Langsung jadi perbandingannya dah kecilkan, sama-sama bagi 5 dapatlah 2 banding 1. Dah, apakah udah selesai? Belum. Nah, lalu dibalik. Kontra ini, oh berarti nilainya 1. Tetap ini nilainya 2. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah tetap banding kontra. Tetapnya bernilai 2. Iya, kontraknya bernilai 1. Selesai. Sama ya hasilnya dengan hasil ini. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau mau Pak Mulya ulang triknya boleh sekali lagi ketik ulang jika pengen diulang triknya. Kalau nggak mau diulang kita lanjut. Ada pertanyaan? Kira-kira aman? Aman. Kalau aman kita lanjut. Kalau mau diulang triknya kita ulang. Ulang, oke Pak Mulya ulang triknya ya. Triknya aja nih biar cepet. Nah, triknya tadi adalah jika menemukan soal rata-rata gabungan, nama triknya adalah urut balik. Diurutkan dulu baru dibalik. Nah, oke kita ulang. Ini Pak Mulya hilangkan dulu ya, biar enak coret-coretnya. Warna putih. Oke, mari kita mulai. Begitu kita tahu ini soal rata-rata gabungan, maka kita ambil angka terkecil, angka terkecilnya 30. Ya. Siapa 30? Itu adalah nilai rata-rata pegawai kontraknya. Lalu setelah 30 ada 40. Ini di tengah selalu gabungan. Dan yang paling tinggi ada 45. Ini disebut nilai rata-rata pegawai tetap, T kita misalkan. Nah, setelah diurutkan, kan tadi triknya urut. Setelah diurutkan, lalu kita buat dulu selisihnya. 30 ke 40. Ini selisihnya berapa? Oh, ini bedanya 10.
Lalu 40 dengan 5, bedanya berapa? Bedanya 5. Nah, jadilah perbandingan. Kecilkan sama-sama dibagi 5, didapatlah 2 dibanding 1. Dah. Nah, sekarang jangan lupa eksekusi akhirnya atau penyelesaian akhirnya dibalik. Maksudnya Pak Mulia? Maksudnya adalah nilai K tadi itu adalah 1, nak. Nah, itu maksud dibalik. Sedangkan nilai daripada tetap tadi itu adalah ini, itu yang maksudnya. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah perbandingan banyaknya pegawai tetap ya dibanding pegawai kontrak. Tetapnya yang biru nih. Nah, berapa? 2. Kontraknya yang kuning nih. Nah, berapa? 1. Maka jawaban D. Gitu ya. Gampang kan? Gampang. Jadi khusus untuk rata-rata gabungan bisa menggunakan soal ini. Oke, jika udah kita coba ke soal integrasinya ya. Kita coba ke soal ini. Nah, kesulitan pada soal KSM biasanya adalah integrasinya itu yang membedakan antara KSM dengan soal lainnya. Ya, jadi selain kita itu harus kuat matematikanya, kita juga harus makin soleh nih ya, makin paham tentang Al-Quran gitu ya. Tapi teman-teman jangan, anak-anak sekalian jangan khawatir, kita nggak mesti harus menghafal semua ayat Al-Quran. Nanti Pak Mulia bagikanlah ini kumpulan-kumpulan ayat ya yang sering keluar pada KSM. Nah, jadi rata-rata KSM itu ya si pembuat soal kan selalu mengambil ayat-ayat Al-Quran yang ada artinya dalam bentuk angka. Nah, contohnya nih, ya coba lihat nih, ya misalnya ya sebentar, misalnya nih surat Al-Kahfi di sini ya. Surah ke-18 ya, ayat 25 ini bacaannya, ini artinya, di mana angka yang sering digunakan ini angka yang digunakan. Kemudian ada Al-Ankabut kayak gitu juga, ini angka yang digunakan. Jadi rata-rata KSM itu kalau untuk matematika ya anak-anak sekalian bisa cari aja di Google ayat-ayat Al-Qur'an matematika dalam Al-Qur'an yang artinya itu ada angkanya, ada makna angkanya. Nah, itu nggak banyak ternyata di Al-Qur'an, nah, ya, hanya beberapa. Sehingga itu yang bisa dihafal. Nah, seperti ini contohnya. Ya. Ada Muzamil, ada Anissa, angka-angka ini yang sering digunakan. Jadi ya udah kita petakan aja dulu. Nah, ternyata nggak banyak gitu ya. Ini contoh yang Pak Mulia buat. Ya, jadi bisa membantu untuk anak-anak sekalian menjawab soal KSM. Oke, kita mulai. Perhatikan ayat berikut. Nah, kalau kita lihat ayat ini, ternyata ini adalah ayat apa kira-kira, nak ya? Nah, ternyata ini adalah surat Al-A'raf ya. Nah, kalau kita lihat di sini di kumpulan ayatnya, apakah di sini ada Pak Mulia simpan surat Al-A'raf? Kayaknya di akhir ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Kan sama kan? Nah, ternyata ini dia suratnya. Jadi ayatnya 142 Quran surat Al-A'raf ya, di mana nah kita harus mengetahui artinya. Apa arti surat Al-A'raf ayat 142? Dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat ya, yaitu 30 malam. Nah, berarti angka yang digunakan itu 30 ya. Sini dikatakan 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Nah, berarti angka yang digunakan 30, 10, lalu maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Nah, ini dia. Jadi KSM itu suka demikian, nah ya. Berarti angka yang digunakan adalah P-nya itu nilainya 30, Q-nya itu nilainya tadi 10, R-nya itu nilainya 40. Ini dia. Nah, lalu disajikan dalam bentuk rata-rata gabungan. Jika P, Q, dan R adalah angka yang terkandung dalam ayat di atas, ini dia. Nah, itulah perbedaan antara fisika, IPA dengan matematik ya. Kalau matematik itu hanya angkanya, tidak
makna dari ayat, ya. Hanya angka pada ayat itu bedanya. Tapi kalau anak IPA itu memang maknanya, misalnya nih tentang demi masa, sesungguhnya manusia mengalami kerugian. Apa maknanya? Bukan di angkanya, tapi makna masa itu waktu. Nah, tapi kemudahan di matematika itu langsung kita tidak perlu mentafsirkan lagi karena hanya melihat angkanya, gitu ya. Oke, lanjut. Jadi berturut-turut maka tentukanlah perbandingan jumlah siswa laki-laki dan jumlah siswa perempuan pada suatu kelas yang memiliki rata-rata P. Berarti diketahui, kita urutkan dulu ya. Nilai terendahnya 10. 10. Ya, lalu 30. Nah, kita langsung trik ya, lalu 40. Oke, dah. Nah, 10 ini siapa? 10. Nah, pastinya ini adalah rata-rata gabungan di tengah. Nah, 10 ini si Siki. Siapa Siki ini dia? Nilai rata-rata ulangan siswa laki-laki. Berarti ini siswa laki-laki. Nilai rata-rata siswa laki-laki. Pastinya ini nilai rata-rata siswa perempuan. Bedanya berapa? Oh, Pak Mulia, ini bedanya 20. Banding. Ini bedanya berapa? Bedanya 10. Nah, maka didapatlah 2:1. Yang ditanya apa nih? Hati-hati pada eksekusi akhirnya, nak, ya. Jangan sampai nih. Kan tadi setelah diurutkan lalu dibalik. Berarti nilai laki-laki ini 1 nih. Nilai perempuan ini adalah 2. Yang ditanya apa? Yang ditanya nih perbandingan jumlah siswa laki-laki, berarti apa? Dan siswa perempuan yang ditanya laki-laki banding perempuan. Nah, laki-lakinya 1, perempuannya 2. Berarti jawabannya B. Nah, hati-hati ya. Itu maksud urut balik. Mudah ya? Oke, udah pada betul nih. Delka benar ya. Yang lain mungkin masih lupa balik ya. Oke, ada pertanyaan untuk soal nomor 1 kita yang luar biasa ini ya. Nah, jadi tantangan bagi anak-anak kami untuk mengerjakan soal KSM. Beginilah soal nanti yang akan ditemukan di lapangan ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lanjut ke soal kedua. Nah, soal kedua masih terintegrasi juga dengan ayat Al-Quran. Bedanya soal kali ini itu dituliskan Quran surat dan ayatnya. Sedangkan yang pertama tadi tidak dituliskan ya. Nah, jadi ini lebih mudah gitu ya. Nah, perhatikan Quran surat Al-Mujadilah ayat 7. Ini dia ya. Jika makna angka dalam ayat di atas dinyatakan A, B, C, dan D, maka tentukan nilai dari. Berarti Pak Mulya kalau di hari saat ikut ujian kita nggak tahu arti ayat ini gimana, ya udah sadaqallahul azim kita gitu ya. Oke, kita lihat ya, ini nanti Pak Mulya bagikan kumpulan ayat yang udah Pak Mulya kumpulkan untuk membantu teman-teman menghafal ya. Nah, kalau kita lihat tadi Quran surat Al-Mujadilah ayat 7. Kita cari Al-Mujadilah ayat 7. Al-Mujadilah, Al-Ankabut, Al-Hud, An-Nur, Muzammil. Nih dia ya, Quran surat Al-Mujadilah ayat 7 surah ke-58. Nah, itu dia, nak. Apa di situ dikatakan artinya? Nah, di sini artinya kita perbesar ya biar kelihatan terang benderang. Oke. Artinya ini dia. Ya, oke. Apa katanya, nak? Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada pembicaraan rahasia di antara 3 orang. Nah, ini dia nih clue-nya nih, nak. Berarti kata kuncinya, nah inilah bedanya kalau matematika dia langsung melihat angkanya. 3 orang, melainkan dialah yang keempatnya, berarti ada angka 4. Dan tidak ada pembicaraan antara 5 orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian dia
memberitahu kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini kalau secara makna bahwasanya dimanapun kita berada, mau kita bersama siapapun, Allah itu tahu gitu ya. Nah itu artinya, maksudnya ketika kita bertiga, Allah itu yang keempatnya. Kalau kita ada 5 orang, Allah itu ada yang keenam. Artinya dimanapun kita berada, Allah itu ada gitu ya. Allah itu mengetahui rahasia. Jadi, tapi kita nggak ambil maknanya, kita ambil angka matematiknya. Berarti angka yang digunakan 3, 4, 5, 6. Nah, kan cuma ya, ini dia 3, 4, 5, 6. Berarti didapat A-nya nilainya 3, B-nya 4, C-nya 5, D-nya 6. Udah, langsung jadi gampang soalnya. Ya, langsung jadi gampang, maka didapatlah. Oke, ini dia. Ini angkanya ini lumayan mudah ya yang ini ya. Oke, langsung. Berarti ganti nih A-nya 3. Jadi 3/6 jadi menjadi nih 3/6 ditambah 4/8 ditambah 5/10 ditambah kayak gini. Iya, 6/12. Bukankah ini semuanya dikecilkan 1/2? Ini juga sama 1/2 ya. Ini juga 1/2, ini juga 1/2. Iya benar ya, min delta dan min 32 Aceh Timur benar, jawabannya adalah 2. Oke, berarti kesulitannya ada pada integrasi ayatnya. Sama kalau soal keluar dalam bahasa Arab ya, biasanya kalau dalam bahasa Arab soalnya jadi mudah gitu ya. Karena sulitnya di bahasa Arabnya gitu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kali ini masih juga integrasi dengan ayat ya. Perhatikan Quran surat Al-Anfal ayat 65. Jika makna angka yang terkandung dalam ayat di atas adalah A, B, C, dan D, maka oke. Karena tadi udah Pak Mulia kasih gambaran cara mencarinya, coba nomor 3 dikerjakan dulu ya. Pak Mulia kasih waktu 5 menit. Kalau ternyata dalam 5 menit atau kurang nanti belum dapat, kita bahas. Silahkan dicoba dulu. Oke, luar biasa. Semuanya sudah menjawab C ya. Luar biasa. Mari kita bahas. Perhatikan Quran surat An-Anfal ayat 65. Nah, An-Anfal 65 nih. Kita coba ya. Nah, ini udah ada. Nah, tapi ingat di hari H kita tidak boleh ada bantuan ya. Tidak. Jadi itu harus hafal. An-Anfal. Nah, mana dia ini An-Anfal. Ada Anissa, jadilah. Nah, ini dia ya. Ini dia surat An-Anfal tadi, An-Anfal berapa ini? Oh ya betul. Perhatikan Quran surat Al-Anfal ayat 65. Apa bunyinya ini dia ya? Artinya di sini. Hai Nabi ya, korban 65 nah ya, 65.
Ini betul 65. Hai Nabi, korbankanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20, nah berarti yang pertama ini ya, 20 ya, berarti kata pertamanya itu 20. Nah, orang yang sabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200 musuh. Berarti angka keduanya 200. Ya. Ini dia yang benar tadi 200. Lalu, dan jika ada 100 orang yang bersabar di antaramu, niscaya mereka akan dapat mengalahkan ya 1000 orang. Berarti kalau ada 100 yang bersabar, maka bisa mengalahkan 1000 gitu ya. Jadi kalau kita lihat di soal ya, dilambangkan dengan A, B, C, D, maka didapatlah ini A, ini B, ini C, ini D. Oke, lalu disajikan dalam tabel. Nah, ya ternyata gampang ya. A per B, A-nya tadi 20, ya, B-nya tadi 200. Sedangkan tabel Y-nya C per D yaitu 100 dari 1000. Nah, ini boleh kita sederhanakan saja ya. Nolnya dicoret, 2 bagi 2 dicoret, maka didapatlah ini 1/10. Ini juga sama ya, ini 0,2 dicoret, ini juga 1/10. Maka maknanya X dan Y iya sama ya. Jadi jawabannya C nak. Oke, gampang ya. Gampang. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini baru mulai agak rumit sedikit. Silakan kerjakan dulu soal nomor 4 nah ya. Quran surat Al-Ankabut ayat 14. Oke, karena permintaannya langsung bahas, mari kita bahas ya. Oke. Perhatikan Quran surat Al-Ankabut ayat 14 ya. Nah, kalau nggak salah surat Al-Ankabut ayat 14 ini artinya tentang kisah Nabi Nuh ya, di mana sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun, ya 1000 tahun ya, dikurang 50 tahun. Nah, itu artinya ya. Jadi arti surat Al-Ankabut ya, yaitu sebenarnya maknanya adalah kaum Nabi Nuh itu
didakwah oleh Nabi Nuh itu 950 tahun. Nah, berarti ini A, ini B, ya. Maka didapat A tambah B berarti kan 1000 dikurang, nah, plus ketemu min minus ya. Maka didapatlah ini 90. Nah, sekarang bagaimana cara mencari pangkatnya nih ya? Sebenarnya ini gampang, nah. Cara cari pangkat ini itu menggunakan pohon faktor. Nah, dari siapa? Dari 950. Loh, ini 5-nya ketinggalan ya. Nah, dari 950. Nah, gini ya. Kita buat pohon faktor. 950. Biasa kan pohon faktor dia dibagi dengan 2 dulu nah ya. Nah, berapa tuh 950 bagi 2? Nah, jadi ini harus cepat juga ya bagi-baginya. 475 ya. Oke, 475. Lalu apakah 475 bisa bagi 2? Enggak. Bisa bagi 3? Tidak. Lalu ternyata paling dekatnya lagi dengan 5. Nah, 475 bagi 5. Ternyata berapa? Iya, betul ya nak. 95. Lalu bagi lagi dengan 2 bisa enggak? 3 bisa enggak? Berarti lanjut lagi ke 5. 95 bagi 5. Dapatnya 19. Nah, maka didapat pola pohon faktornya 2 pangkat 1 karena sendiri, 5-nya ada 2 berarti pangkat 2, dan 19-nya pangkat 1 sama dengan 950. Ini kali nih semuanya. Udah didapat nih polanya kan sama ya, 2, 5, 19 berarti M bernilai 1. Nah, ini M-nya bernilai 1 dan N-nya bernilai 2. Dah, tinggal masukkan yang ditanya. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah M tambah N kali M. Karena tadi kita udah dapat M-nya bernilai 1, N-nya bernilai 2. Ya, maka didapatlah berapa nih? Tinggal masukkan 1 ditambah 2 kali 1. Berarti 1 tambah 2 yaitu 3 ya. Jawabannya C. Oke, ada yang bertanya dari Natasha. Bukankah A tambah B 1050? Nah, arti dari surat Al-Ankabut itu nilainya minus 50. B-nya. Ini dia ya. Al-Ankabut. Mari kita cek. Quran surat Al-Ankabut. Al-Ankabut mana nih? Tunggu ya, Pak mulai geser dulu. Quran surat Al-Ankabut. Muzamil nih. Nah, ini dia. Ya, surat Al-Ankabut ayat 14 artinya adalah ya, dan sungguh kami telah mengutus Nuh ya kepada kaumnya, maka ia tinggal antara 1000 tahun kurang. Nah, kurang ini melambangkan negatif. Kurang 50 tahun berarti angka yang digunakan adalah angka 1000 dan angka minus 50. Sehingga nah kan ketika 1000 ditambah negatif 50 hasilnya iya 950. Karena memang dalam cerita itu Nabi Nuh itu berdakwah 950 tahun bukan 1050 tahun ya. Itu Natasha ya, semoga bisa dipahami ya. Jadi makanya hasilnya 950 karena dari ayat Al-Qur'annya. Oke, ada lagi yang bertanya sampai di sini nomor 4, kita akan masuk soal terakhir kita yaitu nomor 5 ya. Iya, oke. Nggak ada, kalau ada langsung aja di ini ya, diketik di kolom komentarnya. Sekarang kita masuk soal terakhir kita, tapi soal ini nanti kita akan membahas konsep dasarnya, mungkin butuh waktu sekitar setengah jam dan tepat waktunya habis jam 11.30 atau 11.20 ya. Nah, silakan dicoba dulu ya. Nah, untuk soal nomor 5. Nah, langsung bahas nih. Ada rencana mau taati dulu atau langsung bahas? Di sebuah daerah mengirimkan muridnya dalam perlombaan Maulid Nabi, di mana ada A anak mengikuti lomba baca ayat pendek, sebanyak B anak tidak ingin mengikuti lomba azan. Ya,
Dan C anak yang tidak ikut lomba ayat pendek tetapi mengikuti lomba azan. Jika A, B, C adalah angka yang terkandung dalam Quran surat Muzammil ayat 20, berapa banyak anak yang mengikuti lomba azan sekaligus lomba membaca ayat pendek? Oke, sebelum kita masuk ke sini, ini kayaknya tema babnya adalah kalau matematikanya itu diagram Venn, aritmatika sosial, pola diagram Venn. Jadi bagi nanti anak-anak kami yang pengen mau cari tahu ini materinya apa, diagram Venn ya, itu pelajaran SMP kalau nggak salah, MTS ya. Nah, sebelum kita masuk ke sini, kita coba dulu belajar diagram Venn. Ini dia, himpunan Venn. Nah, himpunan Venn ya, masih ingatkah dulu himpunan Venn? Himpunan Venn tuh kayak gini nak dulu ya, kalau masih ingat ya. Jadi ada bilangan semesta misalnya. Apa itu semesta? Misalnya di sebuah kelas gitu ya. Di sebuah kelas itu siswanya 40 misalnya. Nah, ini 40. Lalu ada lingkaran. Nah, lingkaran seperti ini inilah dia. Ya. Ada anak yang suka matematika, ada anak yang suka bahasa Inggris. Biasanya ini dua kubu yang bertentangan. Anak yang suka matematik nggak suka dia bahasa Inggris. Nah, misalnya dikatakan di sini nak kan, ada 35 anak tuh suka matematik. Sementara ada lagi di sini 30 anak suka bahasa Inggris. Dah, berarti ada yang suka keduanya. Jadi di sini nih suka keduanya. Ya, kalau kan jumlahnya harus 40 ya. Berarti kalau misalnya kita lihat 30 tambah 35 ya, dikurang X harusnya 40. Berarti berapa nih? 65 dikurang X sama dengan 40. Berarti X-nya itu sekitar 25 lah yang suka keduanya gitu ya. Betul? 25, 5 kurang 5. Ya, sekitar 25. Dia suka matematik, suka bahasa Inggris. Yang di luarnya tidak suka apapun, artinya dia tidak suka keduanya, kata bilanglah si C gitu ya. Nah, jadi ini namanya diagram Venn. Tapi Pak Mulia ingin berbagi ada cara mudah untuk diagram Venn ya. Jadi kalau caranya itu adalah dengan cara tabel sederhana. Kita ambil contoh soalnya misalnya nih ya. Soal nomor 6 kita ambil contoh ya. Nah, ambil contoh soal nomor 6. Oke. Sudah kelihatan ya. Nomor 6. Di suatu kandang terdapat 40 ekor ayam. Nah, ini kita hilangkan dulu kode-kodenya biar mudah coret-coretnya ya. Nah, jadi jika nanti ada jumpa soal seperti ini berarti ini adalah pola diagram Venn ya. Nah, ini Pak mulai hapus dulu sebentar. Oke. Jadi jika jumpa soal seperti ini, tarik 3 garis ke bawah nah ya, 3 garis ke bawah, tarik 1 2 3 dan tarik 3 garis ke kanan. 1 2 3. Lalu ya, kita baca ceritanya. Di suatu kandang terdapat 40 ekor ayam. Berarti 40 ini total. Nah, kalau total tuh tulisnya di sini. Nah, ini adalah si total. Nah, total. Ya, jadi di sudut kanan paling bawah. Lalu 25 ekor diantaranya jantan, berarti ini jantan. Maka di sebelahnya tidak jantan, berarti lawan tidak jantan betina. Di antara ayam jantan tersebut ada yang warna putih, berarti di sini putih karena ayam itu banyak warnanya, tidak hanya putih dan hitam, berarti di sini taruh tidak putih. Nah, maka terjadilah kotak-kotak yang menarik, nah yang unik kayak main TTS gitu nah ya. Kalau ini berarti ayam jantan warna putih, kalau ini berarti ayam betina warna putih, kalau ini jantan tidak putih, ini betina tidak putih, maksudnya ya berarti betinanya bisa ayam betina warna hitam, bisa warna coklat, pokoknya tidak putih. Kalau ini adalah jumlah total ayam putih yang berwarna putih. Kalau ini jumlah total ayam yang tidak berwarna putih. Kalau ini jumlah total ayam jantan, ini jumlah total ayam betina. Nah, berlaku angka juga, nak. Jika di sini 1, di sini 2, maka ini nanti 3. Kenapa 1 tambah 2? Jadi kalau di sini 5, di sini 5, berarti 5 tambah 5, 10. Berarti berlaku ke samping.
1 tambah 5, 6. 2 tambah 5, oke gitu ya, berlaku ke samping dan berlaku ke bawah. Karena ini angkanya acak, biasanya angkanya itu kurang memenuhi. Nah, sekarang kita mulai. Ya, ini Pamela hapus dulu lingkaran-lingkaran ini. Sudah mulai macet-macet nih, menandakan sudah siang. Oke, kita mulai. Ya, di suatu kandang terdapat 40 ekor ayam, di mana 25 ekornya itu jantan. Berarti di sini, Nak. Nah, ya, kalau dibilang hanya satu kata, berarti itu total. Di antara ayam jantan tersebut ada 15 yang berwarna putih. Berarti jantan putih ada 15. Lalu jika banyak ayam yang tidak berwarna putih adalah 20. Tidak putih berarti di sini. Dah, maka yang ditanya ayam betina yang berwarna putih. Berarti betina putih. Ini ya, betina putih ini yang kita cari. Betina yang berwarna putih. Dah, kita tinggal kayak main ini ya. Tinggal jumlahkan aja. 20 supaya 40 berapa? Ya, tambah 20. Berarti 15 biar 20 tambah 5. Maka jawabannya A. Itu ya. Oke, bisa? Nah, sekali lagi kita silakan kerjakan dulu karena waktu kita masih banyak ya. Coba soal yang lain yang mirip-mirip. Coba kerjakan nih. Nomor 2. Coba kerjakan nomor 2 dulu. Silakan kerjakan nomor 2 dengan cara seperti tadi. Oke, sudah ada menjawab ya. 29, mari kita coba ya. Oke. Naswa juga sama, Fitriani juga sama. Mari kita coba ya. Dari 100 orang siswa, oh berarti kita tarik nih. 1, 2, 3. Tarik ke samping juga 3. Ini nggak cantik nih. Oke, nggak apa-apa lah, nggak rapi ya. Mungkin tahu. Dari 100 orang siswa, berarti totalnya 100. Nah, di sini 100. 38 orang penggemar olahraga. Berarti ini suka olahraga, maka di sebelahnya tidak suka olahraga, gitu ya. Nah, lalu yang di sebelahnya musik, di sini nggak suka musik. Itu dia tabel ini. Mari kita mulai. 38 penggemar olahraga. Sendiri dia berarti di sini. Di antara penggemar olahraga tersebut, 10 orang juga gemar musik. Berarti 10 ini dia gemar olahraga dan musik. Ya, oke. Jika ada 31 siswa tidak gemar olahraga maupun musik, berarti di sini.
Ya, jika ada 31 orang siswa nggak gemar keduanya. Mungkin dia gemarnya TikTok gitu ya. Maka banyaknya penggemar musik di antara 100 orang. Berarti ini yang ditanya. Yang ditanya. Udah tinggal kita lengkapi tabel ya. Berarti gimana untuk mencari ini? Ya, gampang ya. Kira-kira 10 biar 38 tambah berapa? Ayo. Iya, tambah 28. Boleh? Boleh. 28 tambah 31 berapa? Ayo. 28 tambah 31 jawabannya 59 ya. Maka 100 kurang 59 ya tepatnya 100 kurang 59 41. Yang ditanya apa sih? Maka banyak penggemar musik dari 100 orang penggemar musik. Kenapa jawab 29 mungkin di sini ya? Ini 41 kurang 10 31. Ini 62. Nah, inilah dia. Jadi hati-hati ya bahasanya yang menempatkan angka 10 tadi. Jadi jawabannya C. Karena masih banyak yang salah, sekali lagi nomor 3. Nomor 3 sekali lagi ya. Oke, rata-rata sudah menjawab E5 ya. Oke, mari kita bahas. Nah, kalau ini banyak yang udah benar, kita bisa langsung masuk ke soal sebelah. Oke, kita mulai. Pertama tarik dulu 3 garis ke bawahnya, lalu 3 garis ke kanan. Ya. Oke, kita coba warna merah. Di suatu sekolah disurvei 50 siswa untuk memilih organisasi, berarti totalnya itu ada 50 ya. Akan mereka ikuti ya. Lalu dikatakan lagi dari 50 siswa yang disurvei, ternyata 25 siswa akan ikut pramuka. Berarti ini pramuka, ini tidak ikut pramuka. Nah, berapa yang ikut pramuka? Ya, dari 50 siswa yang disurvei, 25 siswa yang akan ikut pramuka. Berarti ini di sini ya, 25. Lalu 20 siswa ikut PMR. Berarti ini PMR, maka di bawahnya tidak ikut PMR. Berapa yang ikut PMR? Ya, 20. Oke, di sini 20. Dan 10 siswa tidak akan ikut organisasi apapun. Berarti di sini ya. Nah, berapa itu? 10. Tidak ikut organisasi apapun, tidak ikut pramuka, tidak ikut PMR. Yang ditanya adalah jumlah siswa yang mengikuti organisasi pramuka dan PMR. Ini ya, atau keduanya bahasa lainnya ya. Saya tinggal lengkapin tabel yang mudah-mudah aja. Berarti 25 biar 50 di sini 25 ya. Lalu 10 tambah berapa biar 25 di sini 15.
maka 20 didapat dari 15 tambah 5. Maka didapatlah nilai yang jawabannya E. Udah benar ya? Ya, udah benar semua. Inilah soal aritmatika sosial tema diagram Venn. Sekarang kita masuk ke soal KSM, soal terakhir penutup kita pada siang hari ini, nak ya. Oke, mari kita mulai. Sebelum kita bahas, kita harus cari dulu Quran surat Al-Muzammil ayat 20 ya. Itu makna angkanya apa? Nah, ini ya. Muzammil. Oke, Muzammil ayat 20. Kita coba Muzammil. Muzammil ini dia ya. Muzammil ayat 20. Artinya, nah, wow, ternyata panjang ya. Sesungguhnya Tuhanmu. Nah, angka ini sedang digunakan ya sama panitia. Nah, ya tahun lalu juga ada. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri atau sholat kurang dari 2/3. Berarti angka pertama itu ada 2/3. 2/3 malam ya. Pak Mulia Stabilullah nih. 2/3 malam atau 1/2 malam atau 1/3-nya. Dan demikian pula pertolongan dari orang-orang yang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Oke, sepertinya angkanya hanya ada ini ya. Jadi angka yang digunakan A-nya bernilai 2/3, ya, B-nya bernilai 1/2, dan C-nya bernilai 1/3. Oke, kita bawa ke soal. Berarti A tadi bernilai berapa? 2/3, dan B-nya bernilai 1/2, dan nilai C-nya tadi bernilai 1/3. Oke, kita cek 2/3, 1/2, 1/3. Benar ya? Dah. Nah, lalu kita bahas ke soal. Nah, jadi didapat, kita ganti nih di mana A anak. Nah, A anak ini gantinya jadi berapa, Pak Mulia? Berarti ini A ini jadinya 2/3. Dah. C ini jadi 1/3. Dah. Lalu apa lagi? Itu aja sih, Mak. Ini B. B tadi 1/2 ya. Ini jadi 1/2. A, B, C. Dah. Oke, mari kita lanjut. Sekarang kita buat dalam bentuk tabel. Tabelnya. Ya, tarik 3 garis ke bawah. Dan tarik 3 garis ke kanan. Nah, apa yang dikatakan di situ? Di sini tentang pertama ada lomba azan, berarti di sini lomba azan kita sikat A. Berarti di sini yang tidak mengikuti lomba azan. Satu lagi lomba membacakan ayat pendek ya, lomba baca ayat pendek itu maksudnya. Lomba ayat pendek ini maksudnya lomba membaca ayat pendek, kita bilanglah ini B, yang bawahnya tidak mengikuti lomba baca ayat pendek. Nah, kita mulai. Yang pertama, di sebuah daerah mengirimkan muridnya dalam perlombaan Maulid Nabi, di mana 2/3 anak mengikuti lomba baca ayat pendek Al-Quran. Berarti ini dia ya, berapa? 2/3 anak. Angkanya dalam pecahan pula nih Pak Mulia ya. Oke, 2/3. Ini yang mengikuti lomba baca ayat pendek. Lalu sebanyak 1/2 anak tidak ingin mengikuti lomba azan. Lomba azan mana nih ya? Berapa nih? 1/2 nih. Enggak ikut lomba azan. Lalu dan 1/3 anak yang tidak ikut lomba ayat pendek, tetapi ikut lomba azan saja. Berarti azan tidak pendek di sini ya, tidak. Dia ikuti lomba azan nih, tapi dia tidak mengikuti lomba baca ayat pendek. Berarti di sini kolomnya. Nah, salah penempatan kolom kita berantakan. Sehingga berapa katanya tadi? Ada 1/3-nya di sini. Dah. Nah, ada clue untuk soal Vena ya. Kalau dalam persen, maka total itu bisa diambil 100%. Tapi jika nanti menemukan kasus soal dalam pecahan, maka total itu bisa diambil 1/1, boleh 2/2, boleh 3/3. Ya. Nah, karena di sini total itu 1 atau boleh 3/3. Kenapa? Karena banyak penyebutnya 3 di sini. Maka kamu ambil 3/3 totalnya. Dah, sekarang yang ditanya apa?
Yang ditanya adalah berapa banyak anak yang mengikuti lomba azan sekaligus lomba membaca ayat pendek. Berarti ini yang mengikuti keduanya, ya. Nah, lagi-lagi kita seperti tadi, ya. Ya, untuk dapat ini kita cari ini dulu. Berapa ditambah setengah hasilnya 3/3. 3/3 kan 1, nak. Berarti di sini juga setengah. Dah, gampang ya. Lalu berapa? Nah, yang ini nih. Berapa ditambah sepertiga hasilnya setengah. Nah, atau kita misalkan ini X, berarti kan X tambah sepertiga itu hasilnya setengah. Berarti mencari X, pindahkan nih ya. Berarti 1/2 dikurang 1/3. Cara cepat 1 kali 3, 3. Dikurang 1 kali 2, 2. Nah ini nak ya. Nah, ini yang sering nih di YouTube nih ya. 1 kali 3, 3. 1 kali 2, 2. Per 2 kali 3, 6. Maka didapat, kemana kita nih? Maka didapat 3 kurang 2, 1/6. Nah, dapat ya. 1/6 jawabannya. Ini tombolnya kemana nih? Kok hilang? Karena ya. Nah, jadi jawabannya adalah 1/6. Ada D ternyata. Jawabannya D. Ya. Oke. Ada pertanyaan untuk soal ini? Kalau nggak ada, kita akhiri. Ada, silakan yang mau bertanya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya. Kalau ada mau minta diulang juga boleh. Ya. Ada nak? Aman? Ulang Pak. Oke. Delta, kita ulang ya. Kita ulang sedikit Delta ya. Oke. Nah, jadi tadi sudah eh, kita sudah mengetahui bahwasanya ayat-ayat Al-Quran tadi didapat A bernilai 2/3, B bernilai setengah, ya, C bernilai 1/3. Ini Pak Mulia hapus dulu, biar gambarnya bersih ya. Nah, jadi setelah kita mendapatkan nilai angka pada ayat tersebut, ya, kita akan mulai pertama tarik 3 garis ke bawah dan garis 3 garis ke kanan. Dah, tintanya warna merah nih. Di sebuah daerah mengirimkan muridnya dalam perlombaan Maulid Nabi, di mana 2/3 anak mengikuti lomba baca ayat pendek. Oke, berarti di sini baca ayat pendek, di sini yang tidak mengikuti lomba baca ayat pendek. Pamnya singkat ya. Lalu satu lagi di sini azan, di sini yang tidak mengikuti lomba azan gitu ya. Nah, 2/3 anak mengikuti lomba baca ayat pendek. Berarti totalnya nih, nah 2/3 nih baca ayat pendek ya. Kemudian sebanyak 1/2 anak tidak ingin mengikuti lomba azan. Tidak mengikuti lomba azan, ini dia. Berarti ada berapa? Ada 1/2 ya. Iya, setengah. Lalu yang terakhir, dan 1/3 anak yang tidak ikut lomba ayat pendek tetapi ikut lomba azan. Berarti itu dia ikut lomba azan tetapi dia tidak ikut lomba baca ayat pendek. Nah, berarti di sini nih kolomnya. Kelihatan menentukan kolomnya nih yang agak teman-teman butuh latihan. Berapa di situ? Ternyata di situ 2/3 udah 1/2 1/3 ya. Ya. Di sini 1/3. Nah, karena angkanya dalam pecahan, kita bisa misalkan di sini 1, boleh pakai 2/2, boleh pakai 3/3 gitu ya untuk membantu. Jadi di situ dia. Nah, kita mau nanya apa nih yang ditanya anak? Berapa banyak anak yang mengikuti lomba ajan sekaligus lomba baca ayat pendek? Berarti keduanya. Ya, tinggal lengkapin tabel. Ini setengah. Supaya biar 1 berarti di sini setengah. Lalu untuk cari ini tinggal dikurang ya. Setengah kurang 1/3. Berarti setengah kurang 1/3. Samain penyebut boleh, kali silang boleh. 1 kali 3, 3. 1 kali 2, 2. Ada kurangnya tetap. Per 2 kali 3, 6. Maka didapat 1/6. Ini dia. Jadi artinya 1/6 dari anak di daerah tersebut. Gitu ya, Del. Kayak, Pak, kalau saya mau ngambil dari sini boleh, boleh, hasilnya sama ya, di sini juga sama. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita padai sampai di sini ya. Ada?
Tidak ada. Oke, karena tidak ada, materi kita juga sudah habis. Semoga anak-anak kami menjalankan ibadah puasanya dengan ini ya, hati yang bahagia. Semoga makin banyak bahas KSM ini, makin cepat pinter. Oke, ada pertanyaan nih, Dinda. Gimana cara menentukan tempat azan atau tidak azan? Oke, jadi gini ya, mungkin masih ada yang bingung menentukan tempat azan atau tidak azan ya. Jadi sebenarnya kan sama kayak tadi nih, nak. Ya, jadi kotak ini itu ya, ini nah, ya. Kalau di sini kolom yang ikut lomba azan, maka di sini pasti yang tidak ikut lomba azan. Nah, kita harus maknain jika kata-katanya gini dibilang, ada 26 orang ikut lomba azan, itu berarti langsung di sini kalau kata-katanya itu satu. Di sini dia. Bisa ada 26 anak ikut lomba azan, langsung di sini. Lalu di sini kan baca lomba baca surat pendek, berarti yang di sini yang tidak mengikuti baca surat pendek misalnya. Nah, maknanya adalah ini bahasa eksplorasinya mengikuti kedua lomba tersebut atau mengikuti lomba azan dan lomba baca surat pendek. Nih, berarti makna ini adalah dia mengikuti keduanya. Kalau makna dari kolom ini berarti maknanya dia mengikuti lomba baca surat pendek tetapi nggak mengikuti lomba azan. Atau boleh juga kata-katanya hanya mengikuti lomba baca surat pendek. Berarti dia tidak mengikuti azan. Artinya tidak ikuti lomba azan gitu ya. Nah, kalau ini total, nah total yang baca surat pendek. Tadi kan pertanyaannya gimana cara menentukan tempat azan atau tidaknya. Ini dia. Ini bawah ini tempat azan semua. Ini tempat baca Al-Quran. Ketika ada yang dua tergabung berarti dia tuh dua-duanya gitu ya. Gitu Dinda ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Silahkan. Ada, tidak ada? Saya lagi ngetik ya. Atau... Oke, jika nggak ada, kita padai sampai di sini. Semoga kita bisa ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Tapi sepertinya menurut roster, ini pertemuan Pak Muya yang terakhir. Kedepannya mungkin sama pengajar yang lain ya. Ya, secara roster. Oke, semoga bermanfaat. Pak Mulia akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.